teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya YNR Baron di channel Merpati Baron Official. Oke teman-teman, untuk pertemuan kita kali ini untuk membahas tentang ekor ya. Ada beberapa pertanyaan mengenai ekor. Pertanyaannya yaitu, apakah bulu ekor ini yang bagus dicabut atau enggak ya. Oke teman-teman, saya akan membagikan pengalaman saya tentang masalah pencabutan bulu ekor. Ya, sekali lagi teman-teman, dalam konten kali ini saya bukan bermaksud menggurui ya, hanya berbagi pengalaman saja, hanya share pengalaman yang telah saya lakukan sendiri, dan nanti teman-teman simpulkan sendiri mana yang terbaik, silahkan pakai. Kalau merasa nggak baik, nggak usah dipakai. Ya teman-teman, saya bercerita dahulu. Kebetulan untuk seluruh burung yang saya pelihara dari dulu sampai sekarang, itu tidak pernah mencabut ekor. Saya tidak pernah menyuruh anak-anak, karyawan-karyawan saya untuk mencabut ekor. Pernah satu kali dilakukan oleh joki saya waktu itu, ketika burung mabung ya, player, kebetulan player ya. Lalu setelah bulunya full, saya pegang ya, itu ekornya kelihatan. Saya tanya, apakah ini dicabut ekornya waktu ambrol? Oh iya, joki saya bilang saya cabut. Nah, bentuknya itu memanjang. Jadi waktu itu juga, sejak saat itu juga saya tetapkan ke seluruh karyawan saya dilarang mencabut ekor. Mohon maaf untuk karyawan saya yang berani mencabut bulu ekor, maka saya nggak akan pakai lagi. Saya pun pernah seperti itu sebelumnya oleh papa saya. Jadi saya sebelumnya ikut-ikut teman. Waktu itu teman bermain burung balap ya. Jadi ketika bulu pik 5 itu ekornya katanya harus dicabut biar pinggangnya itu lebar gede. Nah, saya diomelin papa saya ya. Nanti kamu lihat setelah bulunya ekor itu panjang, nanti apa yang terjadi, bandingkan dengan yang nggak dicabut ya. Ternyata yang dicabut dan yang nggak dicabut itu beda jauh. Kenapa? Karena bulu piyik 5 ya, itu ekornya memang bawaan dari piyik, jadi memang belum waktunya dia memanjang sempurna ya, belum waktunya dia lepas, kita udah copot ya, dibandingkan dengan yang proses copotnya itu secara alami. Jadi yang hasil dicabut ekornya itu akan lebih ngebuka daun ekornya, dan umumnya akan lebih panjang, dan lidinya akan lebih keras, terutama di bagian ujungnya itu nggak bisa lentur-lentur yang mewah itu loh. Padahal fungsi ekor sendiri adalah untuk kendali. Jadi sama aja kita nyetir nih ya. Kita nyetir mobil-mobil sekarang itu isinya mobil dengan setir yang power steering ya. Jadi ketika ini ekornya lentur ujungnya, jadi kendalinya itu sama aja kita mengendarai mobil yang power steering. Tapi jika dicabut, maka bulu ekornya akan tebel, lidinya kasar, ujungnya pun agak kaku ya. Itu sama aja kita nyetir dengan steering by power seperti mobil-mobil zaman dahulu yang kita mau belok aja susah gitu ya. Selain itu, fungsi ekor juga untuk pengereman ya. Jadi ekor ini berfungsi, teman-teman bisa lihat dalam gerak lambat ya, burung yang sedang turun itu nanti ekornya ngebuka ya. Ngebuka itu fungsinya untuk rem, sekaligus remnya dibantu dengan sayap ya. Jadi sayapnya terbuka itu untuk pengereman ketika saat sebelum landing. Itu yang perlu dilakukan. Nah, jadi saya berpikir secara logika bahwa jika remnya terlalu pakem, terlalu kencang ya, jadi akan memperlambat kecepatan si burung tersebut. Karena ekor seperti ini, saya pegang burungnya ya. Nah ini burung yang bulu piyik
4 atau 5-nya sedang tumbuh ya. Biasanya pemain-pemain burung merpati balap atau merpati kolong yang mejaan itu usia segini persis dia mulai cabut ekor. Nah, seperti ini teman-teman ya, bisa di zoom. Ini bentuk ekor yang belum tercabut sama sekali, bawaan dari piyik ya. Jadi bentuknya asik menyatu satu ya. Memang seperti ini burungnya ya, bawaannya bakatnya seperti ini, ekornya menyatu. Tapi apabila kita cabut, itu nanti tumbuhnya itu di sininya akan mekar dan dia jadi lebih ini ya, daunnya itu akan lebih besar dan ekornya akan lebih panjang. Seperti itu teman-teman. Jadi lidinya ini pun berubah menjadi kaku. Teman-teman boleh mencoba nanti dipraktekkan apa yang telah saya bicarakan. Nanti coba antara burung yang dicabut ekornya dan yang enggak dicabut ekornya ya. Ketika burung turun ya, dia akan seperti ini. Nanti teman-teman bisa saksikan video yang saya tampilkan di gerak lambat ya. Ini dia akan seperti ini untuk ngerem ya. Ketika dia turun dari atas, sayapnya juga terbuka ya. Nanti justru rem ini dia ya, ketika bulu ekornya yang bagian ujung itu sangat lentur ya, atau lentur mewah ya, ini akan ada buangan angin. Jadi buangan anginnya ke sini, jadi dia bisa buang angin, jadi remnya nggak terlalu pakem ya, remnya nggak terlalu yang menggigit banget. Jadi ada buangan anginnya, jadi untuk menambah kecepatan turunnya si burung. Seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman perhatikan benar-benar sampel video ketika burung turun ya. Nanti teman-teman bisa saksikan untuk pengereman ya. Memang ekor ini fungsinya ketika turun ya, dia berpindah fungsi. Yang tadinya untuk alat pengendali atau setir berubah menjadi alat untuk mengerem ya. Jadi kalau di atas ini dia ketika turun ya, ketika sesaat sebelum melakukan pengereman ini dia akan bergerak. Jadi sama dengan ekor pesawat ya. Pesawat itu digerakkan bisa membelok ke kanan, ke kiri. Itu hanya karena di bagian ekornya ya. Jadi di ekornya itu dia akan ke kanan, ke kiri, seperti itu teman-teman. Untuk merendahkan kecepatan atau pengereman saat landing ya, nanti ada di pesawat itu biasanya kalau kita duduk di samping sayap ya, nanti ada sedikit seperti alat yang ngebuka tutup, itu gunanya untuk pengereman juga dan untuk kendali atau setir. Ini teman-teman salah satu burung piyik yang teman-teman balap, pemain balap pada umumnya cabut ekor ya di bulu 4 atau 5 ya. Biasanya mereka mencabut ekor di bulu 5. Nah, ini satu lagi bentuknya kan masih asik ya. Jadi jika secara alami nanti tumbuhnya pun akan seperti ini, nggak beda jauh ya. Jadi nggak merubah bentuk dan nggak merubah kelenturan ekornya ya, tergantung dari permainan ya. Kita ambil contoh lagi burung yang udah dewasa ya. Di sini pacak-pacak saya ambil contoh ini. Jatuh. Wah, susah nih. Nah, kita ambil yang ini aja. Ya, ini salah satu burung yang udah dewasa. Dia dari piyiknya nggak pernah cabut ekor juga ya. Jadi kelihatan bentuknya asik. Ya, bisa di zoom. Jadi kepanjangannya pun standar. Memang secara alami pun itu ketika ekor lepas alami, tumbuhnya pasti akan ada sedikit perpanjangan, tapi hanya sedikit. Nanti jika sudah tua
sudah 5 sampai 7 rampasan itu baru kelihatan ekornya itu akan lebih panjang dan lebih sedikit lebih keras sedikit aja. Makanya kalau burung yang agak tua itu kecepatannya juga ada sedikit perlambatan. Nah, seperti itu teman-teman. Ada satu lagi contoh yang ini ya. Saya kasih yang ekornya lumayan cakep. Ini lepas nggak? Wah, kayak pada lepas. Ya, ini ya bentuk ekornya seperti ini. Masih bisa menyatu. Ya. Jadi saya ulangi lagi, karena ekor itu berhubungan dengan faktor untuk pengendalian dan pengereman ya. Jadi apa sih bahasa Indonesia pengereman? Pokoknya yang bahasa yang wajar aja, yang sehari-hari. Pengereman kayaknya kok nggak pas banget. Jadi berhubung ekor ini fungsinya untuk pengereman dan pengendalian. Jadi saya baru nangkep ketika teman saya bermain merpati balap ya. Jadi ternyata permainan merpati balap itu selain sprintnya sangat kencang, jadi dia butuh ketepatan untuk pengereman di badan. Kalau burung ngeremnya nggak bagus, dia bablas ya, atau kendalinya juga nggak bagus, dia akan bablas ke belakang atau biasanya ke depan. Nah, jadi di sini ya kurang enak atau terlalu keras. Ada cerita ya kalau di burung balap itu jokinya juga cedera, burungnya mati karena menghantam terlalu keras gitu. Jadi memang fungsinya untuk ketepatan kendali dan pengereman saat landing. Nggak beda jauh untuk teman-teman pemain merpati kolong patek atau mejaan ya. Saya juga tanya-tanya teman-teman di sana memang pada cabut ekor karena mereka dituntut, burung-burung mereka itu dituntut memang dari atas turun kenceng dan landing hanya di kotak yang 60 cm. Nah, ini bayangkan granit ini ya, ini 60 cm ya, jadi hanya bertambah 20 cm aja, sekitar segini ya. Nah, bayangkan teman-teman, padahal kita para pemain kolong bebasan itu disediakan patek 6 meter. Nah, ini dia yang menjadikan sebuah keuntungan ya. Jadi ada keuntungan kita bermain kolong bebas, kita disediakan patek 6 meter yang jika dibanding dengan permainan kolong meja itu hanya 80 cm. Nah, disinilah kita memanfaatkan fasilitas yang tersedia dalam permainan merpati kolong bebas. Jadi ketika ekornya nggak dicabut, itu akan lebih lentur dan akan kecepatannya pun akan makin baik. Ya, seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa bandingkan untuk burung yang mejaan dengan yang bebasan. Memang kalau mengenai kontrol ini, memang burung-burung merpati mejaan kontrolnya super gokil bagi saya. Burung kencang bisa natak, cuma memang kecepatannya memang belum seperti burung-burung kolong bebas yang spektakuler. Teman-teman pasti tahu banyak burung-burung spektakuler. Contohnya yang baru kemarin menghebohkan di lapak New Fighter Semarang itu Grenda Seba, itu dari atas turun sampai ke bawah kencang sekali dan tepat. Tapi tepatnya memang nggak seperti di tepat di mejaan ya. Tapi untuk merpati kolong bebas seperti itu juga sudah terbilang tepat ya teman-teman. Kita ambil contoh lagi, satu lagi agar teman-teman mengerti semua. Kita ambil contoh ya. Ini coba tadi yang jantan ya, yang betina pun saya nggak pernah cabut ekornya. Ini betina ya. Ya. Dia bentuknya masih enak ya, masih begini ya. Jadi nggak terlalu ngebuka yang ngejebrak-jebrak gitu. Ya, sama juga jika kita memaksa untuk mencabut lar penjawat ini ya, lar utama, lar untuk terbang ini tumbuhnya juga
antara yang dicabut sama yang nggak dicabut itu pasti akan beda. Ya, biasanya tumbuhnya nggak sempurna gitu teman-teman. Ya teman-teman, semoga paham apa yang saya sampaikan, apa yang saya bagikan, pengalaman-pengalaman saya. Semoga teman-teman bisa menentukan mana yang terbaik untuk permainan yang teman-teman gelutin semua. Apakah teman ada yang main merpati balap, atau merpati kolong bebas, atau merpati kolong meja. Nah disinilah ya, jadi banyak konten-konten yang memang membicarakan tentang ekor ya, cuma kita kembalikan lagi, kita sesuaikan lagi dengan permainannya. Jika untuk kolang meja silahkan, kalau cabut telur itu cabut ekor itu dirasa perlu untuk ketepatan dan pengendalian. Tapi untuk kolong bebas saya rasa kita udah disediakan kolong patek yang sangat besar, 6 kali 6. Saya rasa bagi saya nggak usah, terserah teman-teman mengartikannya seperti apa. Semoga teman-teman bisa menyerap apa yang saya sampaikan semuanya di konten kali ini tentang ekor. Ya, terima kasih teman-teman telah mengikuti konten-konten dari saya di channel Merpati Baron Official. Terima kasih telah subscribe dan menonton. Jangan lupa bagikan ya teman-teman, agar teman-teman yang mencintai hobi merpati ini juga paham ya. Jangan lupa teman-teman tonton juga iklannya, jangan di skip, karena dari situlah kita bisa tersenyum. Oke teman-teman, kita sudahi dulu pertemuan kali ini. Terima kasih. Salam Merpati Baron, laka-laka.